Ngereng ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madura. Baik pemirsa podcast Suramadu, sukses tidak hanya cukup bermodalkan semangat saja, tetapi sukses membutuhkan sebuah perjuangan, persisten, terus melakukan, bersabar, dan terus bertahan. Sehingga nanti akan datang masanya semua menjadi gampang, menjadi mudah, menjadi indah. Kali ini kita akan melihat sebuah pengalaman anak muda asli Madura. Beliau memulai karirnya dari Surabaya ke Jakarta, ke Sulawesi, hingga sekarang berada di Papua. Langsung saja kita akan ngobrol dengan Mas Khairul Anam. Assalamualaikum Mas Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Jan mapan makin lebih dengan aja. Jan alek kolek. Alhamdulillah. Manabi perantau ni ke kau tu lempo Pak. Oh iya. Coba manabi tak lempo ni ke hanya kau deki. Sare karai perantau. Asik seri kau. Asik sengarani sere ko ngara-gara itu. Oke. Iya Bang ya Bang. Sekarang Bang Khairul usia berapa sih Bang? Tadi cek ngoten nah. Alhamdulillah manabi semakin ki. Telah betul. Mungkin face gitu. Manabi face mula umur sekemi mula balik. Tapi kalau dari sisi apa ya kelenturan kolek di postur ya patut ya juga mi patut. Tapi mau nasrin ke telekor mengenjak ke Pak Polo ya. Iya Bang Khairul sekarang sudah berapa anaknya Bang? Alhamdulillah kulah nampak. Cuman sobung umur situng. Cari terlalu. Bung Omar Situng itu saya nomor berapa? Saya ada nomor? Nomor situng Pak. Saya kuasepuan ya, waktuan ya. Oke. Ya Bang Khairul ini kan ini jarang-jarang sih, terutama anak-anak Madura itu saya lihat hampir ya jarang yang saya tahu ini mau berkarir di suatu perusahaan di perbankan karena ribet sih bungkuan karena mainnya hitung-hitungan tetapi luar biasa Bang Khairul ini berkarir di perbankan ini kira-kira sudah lama yang saya tahu. Totalnya berapa tahun Bang sampai sekarang Bang? Manabi bergabung tahun 2011 di selama tahun ki. 2011. Saya males tong gitu kan nih Pak. Iya. Gila update lah sekitar 2011. 12 tahun hampir Bang ya? Hampir sering. Hampir 12 tahun berkarir. Nah mulai dari Surabaya ke Jakarta ke Sulawesi sampai sekarang posisi di Papua ini. Di Papua. Jayapura lebih tepatnya kota Jayapura, Papua. Bisa diceritakan Bang awal karir di perbankan ini? Nikah. Tahun bisa itu Pak. Berbagi. Karena kan kadang orang ini kan asli nyaman lah ini. Lupa sengsara. Asli kan. Ki bergabung nikah tahun 2011 ki. Mulai itu masuk tenaga ahli daya outsourcing Pak. Outsourcing awalnya ya. Masuk outsourcing. Outsourcing tahun 2011, tahun 2012 akhirnya mulai PKWT atau pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Tahun 2014 alhamdulillah
Tetap pegawai tetap. 2014. Pegawai tetap tahun 2016, alhamdulillah. Bro kena Rekspo, bro kena Guru, bro kena Gajah, lebih-lebih bro kena Pondok. Karena saya itu lebih besar di pondok gitu, dan mental saya itu terpatri di pesantren, Pak. Di pondok Berarti pesantren. mental santren, Jadi tapi ya diadu nang perbankan ya. sering kan. Jadi alhamdulillah tahun 2016 ini aku udah promosi pimpinan. Promosi pimpinan 2016. Itu posisi di Surabaya apa di mana? Berangkat dari Surabaya. Pendidikan ke Jakarta. Pendidikan di Jakarta kurang lebih sekitar 6 bulan, baru penempatan, Pak. Baru Penempatan seharusnya saya di Ternate. Oh, kok langsung ditempatkan ke tempat jauh, Bang ya? Ya. Setelah penetapan itu. Soalnya ya siap membangun negeri, Pak. Mulai dari membangun negeri mulai dari timur ya. Membangun negeri ini kayak mulai dari pelosok. Dari pelosok. Saya kota banyak bangun, Pak. Oh, itu. Memang paling pelosok gimana? Pengalaman paling pelosok saya pernah sampai bertugas atau ditempatkan paling pelosok itu daerah mana? Alhamdulillah, Pak. Sebenarnya kalau misalkan pelosok tidak ada pernah katakan, saya setiap kali penempatan itu selalu ada di kota. Kota Parepare, Kota Makassar, Kota Jayapura. Ya iyalah cereng lah. Abang kayak perbankan masa bang beri dengan alat kan enggak. Oh, ada, Pak. Di minimal di kecamatan itu ada, Pak. Oh, ada juga. Wis agak semua pelosok gitu ya. Iya, kebetulan saya punya teman itu penempatan di Endrekang. Nah, itu nama kecamatannya itu Duri, Pak. Jadi kalau misalkan lewat di sana jam 6:30 malam itu sepi. Jangan kayak kalau misalkan kita sudah di kota itu jam-jam 12 kayak gitu, Pak. Jadi kalau pulang jam 6 atau jam 7 malam itu udah nggak ada orang. Berarti sudah paling pelosok itu ya tempat-tempat cabang itu kalau gitu ya. Ya, kantor cabang kecil lah. Kan setiap cabang itu ada kelas-kelasnya, Pak. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya, Bang Hairul, ini sekarang informasinya kan sekarang ada di Papua, Bang. Papua, yang setahu saya itu Papua itu ialah konotasinya ya Papua ya di sisa. Ternyata gimana Bang Hairul? Posisinya di mana? Papua yang seperti apa? Sebenarnya kalau ngomong Papua itu indah, Pak. Papua itu indah. Ya, salah satu alam yang masih benar-benar alami, Pak ya, natural itu Papua. Jadi kan secara hutan semua itu masih benar-benar alami, Pak. Kalimantan yang dulu digadang-gadang sekarang sudah banyak pembalakan liar. Alhamdulillah kalau masih untuk wilayah Papua masih belum banyak, Pak. Semoga aja tetap alami seperti ini, Pak. Dan sampai kekerasan di situ di Papua. Kalau betah itu wajib, Pak. Wajib betah. Ibaratnya waktu di pesantren dulu, Pak. Nah, soalnya gini, Papua ini termasuk salah satu yang disebut-sebut wisata dengan surga dunia gitu ya. Ya. Kalau ngomong bahasanya orang di sini tuh gitu, Pak. Kalau ngomong surga yang turun ke dunia itu Papua ini. Gitu. Alhamdulillah, Pak. Saya sudah nyampe di sini, Pak. Sana benar-benar indah itu. Salah satunya destinasi paling terkenal di dunia kan. Termasuk nomor 1 di Indonesia yaitu Raja Ampat. Iya, alhamdulillah saya sudah nyampe, Pak. Wah, luar biasa. Kalau saya tahu itu Raja Ampat ini memang
Ya betul, memang ada se-Indonesia itu Bang. Ada itu. Terus kemarin sampean yang foto itu backgroundnya itu langsung alami itu, bukan banner itu. Oh bukan Pak, benar-benar birunya, bersihnya laut beda Pak. Nah sampai sekarang total di Papua berapa lama Bang? Saya di Papua itu sudah 1 tahun Pak, sampai tanggal 14 November itu pas 1 tahun. Nah terus awal nyampe di Papua atau bertugas di kota Papua itu gimana? Yang sampai rasakan, ditemukan, gimana pengalaman di awalnya? Ada rasa-rasa kebeter atau gimana? Apa sudah biasa seperti di tempat-tempat lain? Ya sebelum berangkat mungkin Pak ya sama aja Pak. Jadi kan tak kenal maka tak sayang. Seperti itu kan Pak. Jadi awal ya ingat dengar dengan kerusuhan, dengan apa OPM-nya, ya dengan segala halnya lah sebenarnya Pak, itu sempat khawatir ada. Benar-benar saya kaget itu Pak ya. Setelah landing dari pesawat, keluar dari bandara itu benar-benar gak bahagia sekali gitu. Ada masjid paling besar Pak di sini. Masjid Raya Sentani itu besar sekali. Itu wah, rasanya yang nggak khawatir nanti kalau misalkan nyampe di Papua, di Jayapura nanti jauh masjid, susah dari masjid itu. Alhamdulillah sebenarnya itu jauh lah Pak dari apa ya, dari yang dibayangkan sebelumnya. Kata-kata ya, jadi intinya di sini nih masyarakat Muslimnya juga banyak, walaupun kita apa ya berbeda keyakinan itu dengan warga asli Papua juga masih bisa rukun apa. Cuman yang sering mungkin ya orang di luar sana yang masih dengar keributan di Papua itu karena yang diekspos yang pas ributnya aja di daerah Wamena, Puncak Jaya, Jaya Wijaya. Coba kalau misalkan mau ekspos yang lain, misalkan saya contohkan di Jayapura ini tergolong aman menurut saya Pak, tergolong aman. Apalagi kayak Papua yang lain, misalkan kota Soro, ini kan Papua Barat itu udah jarang terdengar keributannya Pak. Paling yang keributan yang masih didengar orang itu kan di wilayah-wilayah tertentu kan. Ya. Jadi intinya aman nih ketika tidak ada keributan-keributan seperti di atas. Berseberangan ingin Papua ini merdeka lah, harus tawuran atau bahkan ya perang seperti yang kejadian beberapa waktu lalu di atas. Puskesmas sampai harus dibakar kayak gitu tuh. Alhamdulillah Pak, di sini tuh masih jauh lah. Bang Irul, ini kan Papua ini kan dikenal dengan banyak wisata yang luar biasa ternyata, salah satunya Raja Ampat. Kira-kira sudah nyampe berapa tempat ya Bang? Alhamdulillah kalau selama di Papua saya masih ya kemarin itu termasuk yang destinasi yang paling ditunggu gitu Pak. Jadi ke Raja Ampat. Kalau ke yang lain ini nggak terlalu terfikirkan. Intinya kalau ke Papua itu kayaknya wajib harus ke Raja Ampat. Gitu. Iya. Sama halnya waktu di Sulawesi juga begitu Pak. Jadi selama di Sulawesi orang asing aja ketika masuk ke Indonesia ya dicari Toraja gitu. Kenapa saya ada di tanah Sulawesi kok nggak ke Toraja gitu Pak. Sama gitu. Ketika ada di Papua orang jauh-jauh mau datang ke Raja Ampat. Nah, saya udah dekat dengan Raja Ampat. Kayaknya wajib untuk datang Pak, seperti itu Pak. Iya, Raja Ampat itu ya ngolo artis Bang, atau pengusaha-pengusaha lah kalau kantong-kantong tebel lo gas Bang. Insya Allah sedikit Pak. Tapi kalau misalkan mau backpackeran Pak, ya cari yang apa ya murah juga ada Pak. Jadi jam 10 pagi itu ada kapal yang berangkat ke Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat Pak. Terus kalau dari
tempat sampean bertugas untuk ke Raja Ampat itu jauh Bang, apa gimana? Jauh Pak, beda provinsi. Oh. Mungkin kalau misalkan provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu masih dekat Pak, masih dekat. Jadi dari Jayapura ke kota Sorong itu butuh waktu perjalanan penerbangan sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Jayapura ke Sorong. Nah, itu dari Sorong masih nyebrang lagi naik speedboat itu sekitar 2 jam setengah. Speedboat? Speedboat Pak. Itu selain jauh juga mahal ya untuk ke sana Bang ya? Ya, mahal Pak. Memang ya tergantung ini sih Pak, apa namanya? Kalau mau mewah pakai speedboat ngakui apa ki? Apa nyaman lagi? Sampan. Travel kan. Aduh, ya luar biasa ini sudah apa ya? Jarang-jarang orang yang setelah depak ke Raja Ampat ini Bang Wirul ini semua di Raja Ampat. Mondok depak ya rogi Bang, rogi. Cendi, jangan pulang dulu. Sudah berapa kali ke sana? Sekalian Pak. Soalnya ya airnya mahal Pak. Ya kan di sana juga ada pianimo, terus wayak, pasir timbul, penyamanan Kaboy, Kali Biru itu juga ikon-ikon itu sana Papua ini Pak. Tidak Pak Raja Ampat toh Bang? Itu masih di wilayah Raja Ampat saja Pak. Painimo, terus apa sih Telaga Bintang, Pasir Timbul. Ada kan kita daerah Kabupaten Raja Ampat. Cuman kan setiap ini kan karena memang pulaunya banyak, jadi perjalanan pakai speedboat itu dari destinasi ke destinasi yang lain itu ya butuh waktu sekitar 1 jam atau bahkan ada yang 2 jam. Ya oke, itu kekayaan Papua, terus juga ternyata pandangan Papua setelah Bang Hoirul ini ada di sana ternyata jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya ya. Ki pernah Bang? Ki pernah. Ki coba ngomong pernah beri survei tapi betul Pak. Oh gitu. Ini rencana atau ada ketentuan dari kantor sampai berapa tahun atau terserah sampean maunya sampai kapan? Apa gimana itu nih untuk di Papua ini? Kalau sebenarnya kalau kita ada di perusahaan ini Pak lebih banyak nunggu, tergantung dari surat perintah tugas saja Pak. Surat perintah tugas. Sekarang. Gimana tugas di Papua? Ki dari bakat ke Papua. Ki berapa tahun walau alam. Ki biasanya ki kisaran di tahun bahkan setelah tahun sedikit Pak. Gimana dari sini selama sampai di tahun gimana Pak? Terus harapan Mas Bang Hoirul sampai berapa tahun di Papua nanti? Walau alam, sampung tuh sawas Pak. Akhir mulia apa masih pernah di itu? Intinya sering Pak. Mana biji sampai ke pulau lain, mendingan di kantor gue Pak. Oh gitu. Pernah nih Papua ya? Ya. Oke. Bang Hoirul, apa yang memotivasi panjenengan itu berkarir di perbankan ataupun karena kan sampean juga pasti tahu dan juga ya sistem perusahaan perbankan itu memang dipindah sampai ditugas ke jauh. Lah itu kok sampean siap dengan sistem seperti itu dan mau dan apa yang memotivasi sampean itu? Pertanyaan cek dulu Bapak. Dulu pertanyaan. Tapi saya setelah bagi saya memotivasi saya itu saya itu anak pertama Pak.
kewajiban di ketermasukan. Ya. Pasti Adi Arman dia kakak kan, walaupun Ali bener tak minta gitu. Nomor selebih utama boleh nih ke Pak situ nomor tua aja nomor tua nikah keluarga sih anak dan ini. Intinya ya berkarir ya ingin mencapai suatu perbaikan ekonomi gitulah, karena merupakan tulang punggung ya dari seorang kakak juga seorang bapak gitu ya. Harus Pak. Ada boleh lah karena berarti memang ada laku lain apa? Saya pernah Pak. Ya. Saya itu berwirausaha pernah. Wirausaha gagal Pak. Oh gagal. Wirausaha gagal. Sempat nyabis. Saya itu sempat nyabis. Ya sempat. Ya dalam itu sampai keluarga itu. Jadi sepenting halal. Nah, lakoni nak. Ngomong kenengi lakoni. Nah ini sih. Dan alhamdulillah. Dan ya sampean ya nyaman dengan membangun karir di sini Bang ya. Setelah ya titik jenuh itu ada sebenarnya Pak. Kadang ketika jenuh itu kadang pengen riset atau bahkan Pak kalau misalkan pas rindu orang tua, rindu keluarga yang di Jawa, kadang ngapain kerja jauh-jauh gitu. Sempat kepikiran seperti itu, Pak. Cuman kan yang memotivasi lagi yang selain yang dua tadi itu masih cicilan Pak. Jadi kerja rajin itu bukan karena saya rajin tekun Pak, karena cicilannya dulu. Berarti kalau gitu banyak, Bang. Kalau gitu cicilannya perbanyak lagi Bang. Kebanyakan. Jadi karir saja melesat begitu Bang. Ngereng ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madu.